warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amirul Mukminin dari SD Negeri 2 Hulu Banteng Lor, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon. Kali ini saya akan mempresentasikan laporan orientasi PPPK, pengenalan nilai dan etika pada instansi. Marilah kita simak presentasi berikut ini. Baiklah, kita langsung masuk pada materi pertama, yaitu pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, maksud dan tujuan, waktu dan tempat. Latar belakang masa orientasi bagi pegawai pemerintah perjanjian kerja atau PPPK. Ini bertujuan untuk lebih membantu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk lebih mengenal berbagai macam OPD di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Cirebon, serta lebih mengerti berbagai macam aturan kedisiplinan pegawai demi terwujudnya pemerintah yang handal, cerdas, disiplin, mandiri, sejahtera, berdaya saing, dan amanah sebagai bentuk pelayanan publik dalam pendidikan di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Cirebon. Berikutnya adalah maksud dan tujuan. Yang pertama, pengenalan tugas dan fungsi ASN. Yang kedua, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Yang ketiga, pemahaman penyediaan informasi kepada PPPK yang baru diangkat. Yang keempat, peserta mampu mengimplementasikan hasil orientasi seperti yang saya lakukan ini. 5. Peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan tugas menjadi kewajibannya dalam pelaksanaan program pemerintah di unit kerja. Selanjutnya adalah waktu dan tempat. Waktu dan tempat orientasi dilaksanakan pada tanggal 13 sampai dengan 30 Mei tahun 2024 secara daring melalui aplikasi Google Classroom. Setelah pendahuluan, kita masuk kepada nilai dan etika. Pemerintah Kabupaten Cirebon memiliki visi dan misi. Visinya, terwujudnya Kabupaten Cirebon berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Misinya, Kabupaten Cirebon agamis, meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika, tidak kalah dengan Kabupaten Cirebon. Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon pun juga memiliki visi dan misi. Visi yang pertama adalah terselenggaranya layanan berprima pendidikan untuk membentuk masyarakat Kabupaten Cirebon cerdas dan kompetitif. Itu misinya. Misinya terdiri dari 4. Yang pertama, meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan yang bermutu bagi peserta didik. Meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan hingga kependidikan yang kompeten. Itu yang kedua. Yang ketiga, meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan. Terakhir, meningkatkan tata kelola layanan pendidikan. Berikutnya adalah SOTK. Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon. Yang pada lampiran 1 pada Peraturan Bupati Cirebon nomor 1 tahun 2022, tanggal 3 Januari 2022, tentang kedudukan,
penyusunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah Kabupaten Cirebon. Kedudukan pertama yang paling tinggi adalah sekretaris daerah. Dan kemudian berkoordinasi dengan staf ahli bupati dalam hukum, politik, pemerintahan, ekonomi, keuangan, dan lain sebagainya. Dan sampai dengan lainnya, silakan bisa dipelajari pada Peraturan Bupati tahun 2022. Selanjutnya adalah visi dan misi SD Negeri 2 Hulu Banteng Lor. Visi dan misi SD Negeri 2 Hulu Banteng Lor. Visinya adalah terwujudnya kegiatan belajar yang berkualitas guna mendukung tercapainya prestasi peserta didik, berlandaskan iman dan takwa, serta berbudi luhur sehingga menjadi sekolah yang terpercaya di masyarakat. Misi 1. Peningkatan pemberdayaan kegiatan belajar mengajar, aktif, kreatif, efektif, dan berikutnya peningkatan keimanan dan ketakwaan peserta didik melalui kegiatan intra, ekstra. Yang ketiga, meningkatkan pembelajaran membaca, menulis, dan berhitung. 4. Menyiapkan generasi unggul yang memiliki potensi bidang intak dan iptek. Kelima, membentuk sumber daya manusia yang aktif, kreatif, inovatif, sesuai dengan zaman. Marilah kita langsung ke bagian struktur tata kelola organisasi perangkat daerah Sekolah Dasar Negeri 2 Hulu Banteng Lor. Yang pertama adalah kepala sekolah tentunya, dan berkoordinasi dengan komite sekolah. Lalu bawahnya adalah kelas 1, kelas 2 sampai dengan kelas 6. Dan juga guru mata pelajaran yaitu PJOK dan guru PAI. Di situ juga ada bidang kepegawaian, bidang kurikulum, kemudian siswaannya, kemudian keuangan, sarpras, kelengkapan, dan paling akhir yaitu bidang pelayanan khusus, kemudian bidang ekstrakurikuler, dan juga yang paling terakhir yaitu paling bawah adalah penjaga sekolah. Itu adalah SOTK OPD SD Negeri 2 Hulu Banteng Lor. Untuk rencana kerja, yang pertama unit kerja, tentunya SD saya, yaitu SD Negeri 2 Hulu Banteng Lor. Identifikasi isunya yaitu yang pertama kurangnya kemampuan hafalan surat-surat pendek, juz 30, dan hafalan doa harian kelas 1 sampai dengan kelas 3 di SD Negeri 2 Hulu Banteng Lor. Yang kedua, kurangnya kemampuan peserta didik dalam membaca Al-Quran kelas 1 sampai kelas 6. 3. Minimnya penugasan pengetahuan tentang sejarah. Minimnya penguasaan pengetahuan tentang sejarah Islam seperti kisah Nabi dan Rasul pada peserta didik kelas 4 sampai dengan kelas 6. Isu yang diangkat, kurangnya media pembelajaran yang menunjang dan relevan bagi peserta didik kelas 1 sampai dengan kelas 6. Gagasan yang diangkat, peningkatan hasil belajar pada peserta didik kelas 1 sampai dengan kelas 6 SD Negeri 2 Hulu Banteng Lor melalui penerapan metode, model, dan media pembelajaran serta pemberian motivasi belajar. Berikutnya adalah matriks rencana hasil kerja P3K selama kontrak. Saya tidak akan bacakan semuanya, tapi yang pertama adalah kegiatan 1. Membuat rencana pelaksanaan pembiasaan hafalan surat-surat pendek dan doa-doa harian.
Tujuannya, pengadaan kurikulum pembelajaran pendidikan agama Islam di SD Negeri 2 Hulu Banteng Lor. Indikator pencapaiannya, tersedianya kurikulum mapel pendidikan agama Islam di SD Negeri 2 Hulu Banteng Lor. Waktu atau perolehannya adalah pada bulan 3 tahun 2020. Kegiatan yang kedua, melaksanakan dan membimbing pembiasaan membaca hafalan surat-surat pendek dan doa harian 15 menit sebelum kegiatan belajar mengajar. Alhamdulillah, hampir menuju penghujung presentasi, yaitu penutupan. Kesimpulannya adalah media yang digunakan guru sangat mempengaruhi pemahaman peserta didik pada materi pembelajaran. Dari identifikasi masalah, yaitu kurangnya kemampuan hafalan surat-surat pendek atau juz 30, hafalan doa harian peserta didik kelas 1 sampai kelas 3, kurangnya kemampuan peserta didik dalam membaca Al-Quran dari kelas 1 sampai kelas 6, dan minimnya penguasaan pengetahuan tentang sejarah Islam seperti kisah para nabi dan rasul pada peserta didik kelas 4 sampai kelas 6 di SD Negeri 2 Hulu Banteng Lor. Diharapkan dengan melalui penerapan metode, model, dan media pembelajaran, serta pemberian motivasi belajar yang kuat, akan berdampak positif dalam kegiatan belajar mengajar. Efektif, interaktif, dan menyenangkan, sehingga dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik, khususnya mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Manfaat. Adapun manfaat dari kegiatan ini bagi PPPK atau P3K dapat membantu peserta P3K memahami program orientasi, mengenal nilai etika instansi pemerintah, dan membantu peserta P3K untuk mengimplementasikan hasil orientasi di tempat tugasnya. Selain kesimpulan dan manfaat, matrik rencana hasil kerja PPPK selama kontrak yang pertama adalah pengadaan media atau alat bantu berupa kartu kontrol untuk mengecek keaktifan siswa dalam hafalannya. Yang kedua, pengadaan media atau alat bantu pembelajaran pendidikan agama Islam berupa buku Iqra, juz Ammah, dan mushaf Al-Quran. Terakhir, memaksimalkan sarana perpustakaan sebagai media atau alat bantu pembelajaran PAI berupa gambar cerita dan buku-buku sejarah Islam. Sebelum kita tutup, mari kita lihat ada berbagai macam gambar pendukung rencana aksi perubahan. Di antaranya adalah kegiatan seperti mengaji dan sholat jamaah, dan juga ada silaturahim dengan para santri, mengenal bagaimana dunia tentang santri ya. Mungkin itu saja, tidak ada. Demikian dari saya, kurang lebihnya barangkali ada hal yang tidak berkenan atau kurang berkenan para pendengar semuanya. Saya Amirul Minin dari SD Negeri 2 Hulu Banteng Lor, Kecamatan Pabuaran. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum